Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama di gereja untuk merayakan apa saudara? Ibadah apa? Jumat Agung. Apa yang terjadi Jumat Agung 2000 tahun yang lalu? Tuhan Yesus disalibkan. Dan perlu saya beritahu bahwa Tuhan Yesus mati. Amin saudara, mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu mati. Tito ini kekecilin dikit ya suaranya. Ya Tuhan Yesus mati. Nah saudara yang terkasih, biasanya orang itu memperingati hari kelahiran saudara. Tapi kita hari ini memperingati hari apa? Kematian Tuhan Yesus. Kalau orang dunia berkata, apa pentingnya hari kematian diingat? Mungkin saudara belajar sejarah ya saudara ingat kapan kematian pahlawan-pahlawan bangsa kita dan sebagainya. Tapi yang lebih sering diperingati adalah hari kelahiran. Saudara, tetapi orang Kristen, umat Kristen memperingati hari kematian. Dan khusus pada Jumat Agung ini kita berkumpul bersama-sama, kita merayakan ibadah syukur Jumat Agung. Namanya ibadah syukur, kebaktian syukur. Kenapa saudara? Karena kematian Kristus begitu memiliki rahasia yang begitu besar. Dan kalau saudara tidak percaya, kalau saudara tidak yakin Yesus Kristus mati, maka saudara, maaf saya harus berkata, kita nggak yakin dosa kita ditebus dan diampuni. Saudara, tadi kita lihat film The Passion for the Christ. Pemeran The Passion for the Christ itu, oleh Mel Gibson, itu disuruh merenung, saudara. Dari Alkitab, tentang penyiksaan Tuhan Yesus sendiri, dan bagaimana supaya dia bisa menjiwai film tersebut. Dan itu tidak sebentar, saudara. Cukup lama. Dan khusus produsernya Mel Gibson berkata, nanti waktu dicambuk, waktu dipukul, itu enaknya gimana ya? Bisa pakai trik? Atau bagaimana? Mereka discuss dengan yang namanya pemeran utamanya. Saya lupa John apa gitu ya. Nah saudara, begitu discuss, Mel Gibson bertanya, bagaimana menurut kamu? Gini aja deh, coba kita usahakan supaya penyiksaan itu kelihatan benar-benar, real. Wah, tapi kalau kamu disiksa seperti itu kamu gak akan tahan. Oke, kasih cara. Jadi tubuhnya itu dilapis saudara. Ya, dilapis oleh semacam kayak bahan latek gitu ya, karet gitu ya, yang bisa lentur, ikutin kontur tubuhnya saudara. Ya. Saudara, dia dipukul, jadi yang kena bukannya tubuhnya, tapi bahan itu saudara. Nah saudara, karena mereka ingin serius saudara, itu mukulnya itu kadang-kadang betul gitu, kekerasan saudara. Ya. Sehingga mereka, si aktornya merasakan begitu kesakitan. Ya. Sampai terus stop, cut dulu, aduh nggak tahan. Itu udah dibungkus saudara. Dan mukulnya tentu kadang-kadang nggak sungguh-sungguh. Tapi supaya kelihatan sungguh-sungguh kan nggak bisa, kita mukul nggak sungguh-sungguh, mukulnya begitu nggak bisa, saudara. Jadi mesti, nah saudara, dia berkata, saya ini mungkin 1000 atau 1/100-nya kali ya pukulannya ya. Saya sudah tidak tahan. Yang saya baca, ini Yesus menerima pukulan itu sungguh-sungguh benar-benar, dan emosi dari prajurit Roma pada waktu itu kejam banget saudara. Saudara, sekilas aja saya sampaikan, dan saya juga sering sampaikan pada waktu kebaktian Jumat Agung saudara. Itu di mana Tuhan Yesus sebelum dia disiksa, dia berada di Taman Getsemani. Saudara, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata bahwa hatiku susah, seperti mau mati rasanya. Jadi Tuhan Yesus tahu bagaimana dia akan mati. Dia begitu ketakutan sebagai manusia, dia sangat ketakutan saudara, sehingga hatinya susah dan seperti mau mati. Dan pada saat di Taman Getsemani, itu
Tuhan Yesus mengalami yang namanya stres berat, saudara. Kalau stres ringan paling mungkin keluar keringat dingin dan sebagainya, ketakutan. Tapi Tuhan Yesus mengalami stres berat, ya. Tekanan psikologis tingkat tinggi. Nah, tekanan tingkat tinggi ini akan menyebabkan terlepasnya ada cairan-cairan kimia dalam tubuh, ya, yang bisa memecahkan pembuluh-pembuluh darah. Saking stres berat, saudara. Jadi saudara hati-hati, kalau stres berat tuh penyakit bisa macam-macam, saudara. Ya. Nah, saudara itu akan memecahkan kapiler-kapiler di dalam pembuluh darah sehingga terjadi kerembesan, saudara. Dan bercampur dengan keringat. Sehingga di dalam Lukas dikatakan keringatnya seperti tetesan darah. Bukan darah, saudara, yang keluar dari pori-pori tubuhnya Yesus, bukan. Tapi keringat yang ada rembesan darah dari pembuluh darah. Penyebabnya adalah stres berat. Kenapa Tuhan Yesus stres? Karena dia ngerti bagaimana dia harus mati, saudara. Saudara, di samping keluarnya darah di dalam kapiler pembuluh darah, juga saudara, kulit kita ketika stres berat itu akan menjadi begitu sensitif. Sensitif artinya dipukul sedikit aja dia langsung memar dan mungkin bisa robek. Saudara. Itu begitu sensitifnya, saudara. Nah, saudara, waktu serdadu Roma menyiksa Tuhan Yesus, itu mereka sudah mempersiapkan satu siksaan yang namanya penyalipan. Proses yang dipukul tadi itu adalah bagian dari proses penyalipan. Jadi sebelum disalib, istilahnya kayak kita masak gitu, saudara, ya. Kalau daging itu sebelum jadi steak harus dipukul-pukul dulu, ya. Supaya apa, saudara? Empuk, ya kan? Dipukul-pukul, dikasih bumbu, ya kan? Baru digoreng, gitu kan? Jadi nggak mungkin langsung digoreng. Nah, penyalipan sebelumnya itu peristiwanya, saudara. Dipukul. Nah, saudara lihat tadi waktu pukul pertama nggak langsung pakai cambuk, pakai rotan. Rotan ini memukul supaya kulit-kulit yang tadinya utuh itu menjadi memar, jadi gampang robek, saudara. Ingat, kulit Tuhan Yesus udah demikian sensitif karena dia stres. Ya. Jadi dipukul pakai rotan itu langsung udah berdarah. Saya saudara lihat, ya kan, ada berdarah. Mungkin kalau orang kan biru-biru, tapi dia berdarah langsung. Karena udah robek, karena udah sensitif, saudara. Nah, ketika kulit itu semua dipukulin dari bahu sampai ke kaki, ya, pangkal paha sini, itu baru istilahnya udah setengah matang, saudara. Baru dikasih cambuk, kulit, ada bola, dan ada tulang. Ya. Jadi ada bola, ada tulang. Jadi mereka tuh tahu cara mukul setelah cambuk pakai bola dulu, dak dak dak, ya, makin memar dan baru pakai yang tulangnya, supaya baret. Gitu. Saudara, di dalam pencambukan ini, saudara, saking emosinya itu yang namanya serdadu Roma, saudara, itu karena sebenarnya nggak dikasih lihat, saudara. Ya. Tapi keadaan sebenarnya adalah itu daging daripada punggungnya Tuhan itu tersobek-sobek, saudara. Dan daging yang tersobek itu berikut otot. Jadi kalau jatuh, itu daging masih bergetar, walaupun udah nempel di tubuh. Sama kayak butut cecek gitu. Masih bergetar, saudara. Karena ototnya ikut tercabut. Ya. Dan tulangnya itu kelihatan, saudara. Karena tipis kan, daging di belakang tulang sini. Saudara, seperti itu, saudara. Dan saudara tahu itu sakitnya sangat luar biasa. Ya. Nah, saudara, ketika terjadi pencambukan itu, darah itu keluar. Kalau saudara baca di Yesaya, oleh bilur-bilur, itu bilur namanya. Bilur-bilur yang hancur itu tujuannya untuk menyembuhkan penyakit saudara dan penyakit saya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu harus digenapi, saudara. Harus digenapi. Saudara, akibat daripada darah yang begitu banyak keluar, maka jantungnya akan memompa lebih cepat, saudara. Ya. Jantung memompa lebih cepat, ginjalnya berhenti untuk menghasilkan urin karena begitu banyak air dan darah yang keluar dari tubuhnya. Ya. Saudara, pada umumnya, nah ini yang seru, pada umumnya, saudara,
Orang nih udah mati dalam taraf ini. Jadi ketika ada seorang dokter melihat apa yang terjadi pada tubuhnya Yesus, dia berkata, kalau orang biasa dia sudah mati. Nggak kuat nahan seperti ini, bukan karena nggak kuat sakit. Katakan dia kuat tahan sakit, tapi jantungnya itu udah nggak bisa lagi karena darah itu begitu banyak keluar, kehabisan darah. Ya. Tapi saudara yang luar biasa, Tuhan itu mempertahankan nyawanya karena belum naik ke kayu salib. Ya, sekalipun dia udah gak kuat tadi, dia akan mulai kehausan karena kekurangan cairan dalam tubuhnya. Saudara naik di kayu, kan saudara lihat kayunya itu di sana gak diserut dulu. Kalau kayu di tempat duduk kan enak licin kayak kaca, di sana kayunya kasar. Saudara. Jadi pada waktu disalib, itu tubuh yang hancur itu kena kayu saudara. Kita kesusupan kayu begitu, aduh sakitnya bukan main. Ini udah robek-robek kena kayu. Dan lihat sendiri bagaimana kasarnya itu pegawai sedadu Roma itu memantekkan paku. Dan pakunya bukan dimantek sini sebenarnya, di tengah-tengah sini. Di antara dua tulang ini tengah-tengah. Dan itu adalah yang disebut pusat saraf. Saudara. Pakunya nggak terlalu panjang sih, cuma 25 cm. Lumayan, ya, 25 cm. Jadi di sini supaya tembus sampai ke kayu. Dan tadi dibalikin supaya ditekuk gitu pakunya. Jadi nggak terlepas. Saudara ini pusat saraf, sakitnya nih kalau ketusuk nih di sini, mungkin jarang ya pernah orang ketusuk di sini ya. Tapi sakitnya ketusuk di sini sama seperti contohnya yang paling gampang, saudara ambil martil, saudara ketok mata kaki saudara. Ketok aja, tok gitu. Kayak apa sakitnya? Kenapa tulang lain gak sakit? Di mata kaki sakit, di siku sakit, itu karena itu pusat saraf. Nah, sekali lagi saudara Roma tahu sakit di situ, dihajar di situ saudara. Di kaki juga sama, dekat mata kaki. Dan setiap kali Tuhan Yesus mau ambil napas, saudara. Kalau orang disalib, mau napas dia mesti naikin badannya dikit. Karena dia posisinya begini kan, nggak bisa napas kan, jadi mesti. Nah ketika dia naik ya saudara tahu sendiri kan, punggungnya yang udah robek itu kegosok sama kayu, seret. Seperti itu. Saudara. Dan akhirnya Yesus mati karena kehabisan darah. Saudara, yang kita mau lihat saudara hari ini. Kasihan banget mungkin orang dunia berkata, sampai harus mati begitu. Kenapa sih harus mati kayak gitu? Mati biasa aja lah. Masa sih nembus dosa harus matinya seperti itu? Apakah itu memang dibesar-besarkan? Sehingga katanya kasihan gitu. Enggak saudara. Enggak. Itu semua ada maknanya, saudara. Maknanya yang intinya yang kita mau tahu adalah kematian Kristus itu supaya saudara dan saya bisa hidup. Katakan amin, saudara. Yesus mati supaya saudara dan saya bisa hidup. Apa bedanya kematian Kristus sama kematian manusia? Toh dia sebagai manusia. Apa bedanya? Saudara coba kita buka dulu Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, saudara. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Berapa kali mati saudara? Sekali. Kalau mati 2 kali mungkin saudara akan berkata, ya saya coba-coba dulu ya. Ngapain jadi orang Kristen? Coba kita mau lihat kalau mati 2 kali, nanti saya mati lagi. Oh ternyata memang iya neraka disiksa, ya saya percaya Tuhan deh. Tapi mati itu cuman sekali. Nggak ada yang mati 2 kali. Ada juga yang setengah mati ada. Yang mati suri katanya ada. Tapi belum mati saudara. Kalau mati itu berarti sudah 4 hari dia tidak bangkit-bangkit lagi. Seperti Alkitab berkata, itu mati saudara. Itu dikubur.
Dan itu cuman sekali. Nggak ada manusia yang matinya 2 kali, nggak ada. Saudara. Cuman sekali. Sesudah itu dihakimi. Saudara, kalau kita dengar kata mati, biasanya khotbah mati begini kan di rumah duka saudara ya. Tapi hari ini memang saya tekankan saudara, mengenai pentingnya gitu kematian manusia dan kematian Kristus. Kenapa begitu istimewa saudara? Saudara, saya yakin dan percaya di tempat ini termasuk saya nggak ada yang berani sok-sokan berkata asik kita pasti mati. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada ya. Asik kita pasti mati. Ada yang berani mati? Mungkin ada yang berani mati. Tapi yang pengen mati nggak ada saudara. Ya, kematian bagi manusia sesuatu yang nggak bisa dibayangkan dan nggak mau terjadi kalau bisa. Tapi mungkin nggak manusia nggak mati? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Manusia tidak mungkin tidak mati, saudara. Saudara, kalau kita ke kuburan, ya kita ngelihat batu nisan, maka di sana banyak kita lihat ada orang yang umurnya tua baru mati, ada yang masih muda, ada yang bayi, ada yang pinter, ada profesor dan sebagainya. Tapi semuanya mati. Saya informasi dikit nih. Kita juga baru kehilangan seorang jemaat saudara kita saudara. Yaitu Tante Swinyo, kalau Tante Swinyo ya, Tante Swinyo. Yang biasa di sini Tante itu umurnya tuh 88 tahun. Saudara. Ya, dia sudah dipanggil Bapak, berapa ya, 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Saudara. Saya dengar kesaksian anaknya, Lian itu, jadi ketawa dalam hati, bukan ngetawain saudara, orang meninggal masih diketawain. Enggak, maksudnya saya bersuka cita, artinya bersuka cita, sebetulnya dia berdoa agak salah gitu. Jadi pada waktu itu si tante ini nggak mau makan saudara. Nggak mau makan, dia pokoknya apa namanya resah gitu badannya. Jadi datanglah ini anaknya, dia berdoa, Tuhan tolong mama saya. Datang segera Tuhan. Tolong mama saya. Dia doa dengan sungguh-sungguh, langsung mamanya tenang. Saudara. Dia pikir aman. Begitu ditoel-toel, meninggal. Tuhan, kenapa meninggal? Saya ngomong, kamu nyuruhnya Tuhan datang kan? Minta, bukan nyuruh, sorry. Kamu minta Tuhan datang, betul? Kalau kesembuhan nggak usah datang Tuhan. Tuhan udah bilang, kamu aku kasih kuasa untuk kesembuhan. Bisa menyembuhkan orang, tuh kamu yang sembuhin. Tapi kalau ngejemput orang, meninggal, mesti Tuhan yang datang sendiri, betul? Karena firman Tuhan berkata Yohanes 14, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali menjemputmu supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Jadi yang datang jemput kita saudara, pada saat kita meninggal itu pasti Tuhan Yesus. Nah, Lian ini doa minta Tuhan datang, ya datang Tuhannya. Diambil. Begitu mudah saudara meninggalnya. Saudara, jadi kalau kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, kematian itu memang bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Saudara, ya. Saudara, jadi siapapun kita, tua muda, caranya mungkin sakit, ada yang kecelakaan dan sebagainya, tapi memang mati saudara. Manusia mati. Pertanyaan saya, apakah kematian manusia itu rencana Allah? Apakah memang Allah merencanakan manusia itu mati? Saudara, jawabannya coba kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Satu Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama yuk, 1 Tesalonika 4, 16, 17. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Saudara, kalau Tuhan merencanakan manusia itu mati, ngapain dia angkat manusia? Biarin aja udah dikubur. Ngapain dibangkitkan? Betul? Jadi Tuhan tidak merencanakan supaya manusia mati. Tidak, saudara. Pak, tapi kan nggak mungkin loh Pak, kita pakai tubuh ini bisa hidup terus. Gimana dong? Kan tubuh ini bagian nggak dapat bagian, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gimana dong Pak? Saudara tadi dikatakan dalam ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, masih hidup nih, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan. Berarti waktu kita hidup, kita mungkin nggak tinggal di surga? Bisa menurut ini. Karena waktu Tuhan Yesus datang, ada yang udah mati, ada yang masih hidup. Tapi yang masih hidup diangkat bersama-sama. Pak, kalau yang masih hidup diangkat bersama-sama, pakai tubuh yang mana Pak? Iya kan? Nah itulah yang disebut tubuh kekekalan. Atau tubuh kemuliaan. Diubah. Tubuh yang ada ini diubah langsung. Jadi sebetulnya Tuhan gak merencanakan saudara dan saya mati. Amin saudara. Tuhan merencanakan supaya saudara dan saya hidup. Kenapa kita mati dong? Karena dosa. Dosa siapa? Adam dan, mungkin saya tanya lagi, Pak, kalau Adam dan Hawa nggak makan tuh buah gimana Pak? Dia mati nggak kira-kira? Ya enggak. Loh, kok dia bisa hidup terus? Bisa, pakai tubuh apa tadi? Kemuliaan. Dikasih tubuh kemuliaan. Yang hidup aja bisa dikasih, masa Adam dan Hawa nggak bisa? Cuman karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut, mati. Ya. Sehingga manusia harus mengalami kematian dulu. Sebelum dia bisa bersama-sama, kalau memang pas waktu itu Tuhan belum datang, kita mati dulu. Makanya kita mati, saudara. Jadi Tuhan sendiri tidak merencanakan kematian. Lah lantas kalau Tuhan nggak merencanakan kematian, apakah Tuhan merencanakan mengalahkan kematian? Jawabannya yes, saudara. Buka Yesaya 25 ayat 8, kita lihat. Yesaya 25 ayat 8. Kita baca sama-sama, Yesaya 25 ayat 8. 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah, amin saudara. Ini bukan Yesus yang ngomong. Sebelum Yesus lahir, Tuhan Allah sudah bicara gitu. Artinya dia katakan bahwa dia akan meniadakan maut. Artinya manusia bisa nggak mengalahkan maut? Bisa jawabannya. Bisa nggak saudara? Kok ragu-ragu ya? Nggak yakin saudara bisa hidup lagi saudara ya? Hah? Siapa yang yakin setelah mati kita masih tetap hidup coba? Ada yang nggak yakin, ya sudah yang nggak yakin mati-mati aja lah. Saudara, ini Tuhan yang ngomong, ia akan meniadakan maut, saudara. Dan untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Saudara, paling enak memang kalau nggak ada kematian, nggak ada dosa. Itu paling enak, saudara. Tapi nggak mungkin. Tapi yang aneh kalau nggak ada kematian tapi ada dosa. Ya dosa akan terus-terusan enak, berkembang terus, nggak ada matinya, saudara. Ya kan? Atau lebih parah lagi, tidak ada kematian tapi ada ketuaan, ada penyakit. Waduh saudara, maaf nih, kita bisa lebih jelek dari monyet nanti. Udah tua, nggak mati-mati saudara. Udah sakitan, borok sana, borok sini, nggak mati tapi saudara.
Bayangin, ngeri nggak? Karena tubuh ini nggak bisa tahan lama. Makanya tadi dikatakan, supaya bisa hidup di surga, kita harus memakai tubuh apa? Kemuliaan. Katakan tubuh kemuliaan. Dan katakan pada dirimu, saya sudah punya tubuh kemuliaan. 1, 2, 3. Amin, saudara. Saudara mesti yakin itu, mesti yakin, gitu. Ya. Jadi kalau pakai tubuh kemuliaan berarti ketika nanti kita mati, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Udah ada. Nah, tubuh kemuliaan itu didapat. Tubuh kemuliaan itu didapat dari yang namanya kematian Kristus dan kebangkitannya. Saudara, Tuhan sudah menetapkan satu undang-undang. Upah dosa adalah maut. Itu undang-undang yang Tuhan sudah bikin. Dia tidak bisa cabut lagi, saudara. Saya kembali tadi saya katakan, kenapa Yesus Kristus harus mati seperti itu? Kenapa enggak mati biasa aja? Sadis amat sih. Tuhan sudah bilang, harus upah dosa adalah maut. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Jadi itu hukum udah dibikin, saudara. Tidak bisa. Soal ngampunin, Tuhan pasti ngampunin, saudara. Kalau cuma ngampunin, Tuhan ngampunin. Saudara salah, Tuhan mau ampunin. Mau, saudara. Problemnya adalah karena mautnya ini akibat upah apa? Dosa. Dan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini cara ngapusin hukum ini gimana caranya? Masa dihapus sama Tuhan? Ini sorry gue salah bikinnya. Hapus saja yang ini. Nggak usah ada ya. Nggak bisa, saudara. Hukum Tuhan sekali keluar kekal. Nggak bisa dihapus. Jadi cara ngapusnya, cara supaya saudara dan saya tidak kena upah dosa, maka yang dijadikan dosa siapa? Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara nggak bisa ngapusin dosa. Saya nggak bisa ngapusin dosa. Yang bisa ngapusin dosa, Tuhan Yesus. Dan cara ngapus dosanya harus dengan penumpahan darah. Makanya zaman dulu tiap hari di bait Allah itu pasti dikorbanin domba. Untuk apa? Untuk menghapus dosa jemaat. Setiap hari datanglah jemaat minta ampun dosa, dibakar, disembeli domba, darahnya dipercikan di mezbah. Untuk pengampunan tiap hari. Saudara. Tapi Yesus sekali datang hanya sekali dan dia ngampuni dosa seluruh dunia. Makanya Alkitab berkata, Tuhan Yesus bukti Tuhan mengasihi kita. Ia telah mati sewaktu kita masih berdosa. Dia sudah mati dulu. Kita belum lahir dia sudah mati untuk dosa kita. Jadi oleh karena itu kematian Kristus adalah satu kematian yang istimewa. Ya. Istimewa. Bukan sembarangan, bukan karena bikin film ya sadis. Apa benar sih, saya kan juga belum baca Alkitab, saya kan nggak tahu kisah sesungguhnya. Saudara percayalah, banyak orang yang sudah nyelidikin kematian Kristus itu benar nggak sih, seperti apa yang di film saudara lihat itu, apakah segitu kejamnya. Dan dibuktikan saudara, oleh seorang wartawan yang tidak percaya Yesus Kristus, dia pengen ngejek orang Kristen sebetulnya bahwa Yesus tuh nggak mati, Yesus tuh nggak bangkit, dia coba nyelidikin, dia coba hubungin dokter-dokter ahli semuanya, dia coba berdebat. Alhasil setelah bukunya terbit, dia percaya kepada Yesus. Karena ternyata benar gitu. Dia selidikin dan benar semua. Orang-orang yang dicantumin dalam buku dia masih hidup. Bisa ditanya. Mereka punya bukti-bukti. Saudara. Jadi kematian Kristus itu begitu istimewa. Sekalipun kita ngelihatnya begitu kejam, tapi istimewa. Kenapa istimewanya? Yang pertama, karena kematian Kristus itu adalah kematian di dalam kehendak Allah. Amin, saudara. Kematian di dalam kehendak Allah.
Kematian saudara dan saya bukan di dalam kehendak Allah. Allah tidak menginginkan kita mati, tapi kita mati karena apa tadi? Upah dosa. Ya. Jadi kematian Kristus itu adalah kematian karena kehendak Allah. Saudara, waktu Yesus disalib, ada 3 orang, 3 oknum istilahnya, yang memiliki tujuan berbeda, maksudnya memiliki motivasi berbeda di balik penyaliban Kristus. Tapi 3-tiganya ini kepingin Yesus dibunuh istilahnya. Yang pertama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kepengen bunuh Yesus. Dan mereka yang bilang salibkan. Ya. Kenapa motivasinya? Bukan karena apa, tapi karena alasan politik. Mereka merasa keamanan politik mereka terganggu. Pengikut-pengikut mereka banyak yang pindah ikut Yesus. Ya. Mereka mulai ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Mereka mulai kehilangan kuasa. Mereka, oh ini gara-gara Yesus. Saya mesti salibkan Yesus. Saya mesti bunuh dia. Ya. Jadi saudara, orang Yahudi kepingin membunuh Yesus. Ingin Yesus mati. Dengan tujuan politik. Tetapi mereka bilang, saya tidak mau menyalibkan Yesus pada hari raya Paskah. Nggak mau. Kalau bisa jangan pada hari raya. Nanti aja, karena mereka memperingati Paskah, saudara. Paskah itu udah terjadi sebelum Yesus mati, yaitu pada waktu mereka keluar dari Mesir, ketika malaikat maut membunuh semua anak sulung orang Mesir, di mana kalau ada pintunya ada ambang darah domba yang dioleskan, gitu ya. Makanya kita kalau ngurusin rumah pakai dalam nama Yesus, dari Yesus gitu ya. Itu karena begitu, itu Paskah namanya. Ya. Nah saudara, mereka merayakan Paskah. Jangan sampai Paskah. Oknum yang kedua yang ingin Yesus mati adalah iblis, setan. Setan kepengen Yesus mati karena dia kepengen menggagalkan Yesus membangun kerajaan Allah. Ya. Dia udah punya kerajaan di dunia ini. Dia pengen gagalkan rencana Yesus untuk membangun kerajaan Allah. Dia kepengen Yesus mati. Bagi dia, mau doa amat, mau matinya kapan gak ada masalah. Mau Paskah kayak mau, yang penting mati. Yang ketiga, tentunya Yudas sendiri, saudara. Yudas memang gak sampai ingin Yesus mati, tapi dia bersedia mengkhianati Tuhan. Dan dia tahu akibatnya kalau dia mengkhianati Tuhan itu pasti dibunuh. Karena orang Farisi dia bilang dia mau bunuh. Berkali-kali orang Farisi ngomong mau bunuh Yesus. Dia khianati Tuhan Yesus. Motivasinya apa? Duit. Jadi 3 orang oknum ini punya kepentingan sama menyalibkan Yesus. Jangan hari Paskah, jangan hari raya perayaan. Yang satu masa bodoh, gak ada masalah, yang penting duit, yang satu lagi. Saudara, mereka dipakai oleh Tuhan sepertinya normal jalannya. Gak ada apa-apa, jalan normal sepertinya. Tapi tiba-tiba justru Yesus mati pada waktu Jumat. Di mana hari Sabtunya itu mulai Paskah. Dan hari ketiga dia bangkit. Saudara, jadi kematian Yesus adalah kematian istimewa karena kematian itu ada dalam kehendak Allah. Sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa Yesus mati supaya dia bisa menanggung dosa saudara dan saya. Itu kematian karena kehendak Allah. Yang kedua, kematian Kristus itu karena kematian ketaatannya kepada Bapa. Ketaatannya kepada Bapa di surga, saudara. Coba kita lihat Filipi 2, ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 8, kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Jadi kematian Tuhan Yesus itu karena kepada Bapa di surga. Istimewa kan? Bukan dia mau mati sendiri, enggak. Saudara pikir Tuhan Yesus bisa mati? Enggak bisa loh saudara. Loh, dia pernah ngomong hal ini. Dia pernah ngomong sama murid-muridnya. Kita buktikan ya, Yohanes 10 ayat 17, coba lihat.
Yohanes 10 ayat 17. Ini saudara lihat ini. Dan ayat 18. Kita baca lagi sama-sama. Nggak apa-apa banyak baca Alkitab hari ini, saudara. Ya. 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari, amin saudara. Jadi kematian Kristus itu selain dalam kehendak Bapa, tapi juga kematian karena dia taat. Dia bisa nggak mati, bisa saudara. Orang dia bilang sendiri kok, aku bisa memberikan nyawaku. Nggak ada seorang pun yang bisa ngambil daripada aku. Betul kan? Aku yang memberikan. Jadi kalau dia mati itu karena dia memberikan nyawanya. Bukan karena semena-mena saudara pikir dan iblis berpikir menang gua. Mati juga lo akhirnya. Misalnya begitu ya. Wah saudara Roma hebat. Orang Yahudi punya strategi hebat. Akhirnya mati juga. Mereka pikir mereka bisa merebut nyawanya Yesus dari dirinya Yesus. Yesus bilang enggak bisa. Tapi dia mati karena dia yang ngasih. Karena dia taat kepada Bapa. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Istimewa. Enggak seperti kita. Kita mati bukan karena kita taat, enggak. Karena kita enggak berkuasa melawan kematian. Kalau bisa enggak mati, mau mati enggak? Enggak pasti. Kenapa orang sampai di ICU, di Jepang sampai ada ratusan ribuan orang yang enggak pengen mati saudara. Sakit ya, makan diranjang, buang air kecil diranjang, yang besar diranjang, diajak ngomong enggak bisa. Selang di mana-mana, tapi mereka tidak mau mati saudara. Tapi akhirnya mati, cuman alat yang hidup. Jadi manusia mati bukan karena taat, karena nggak bisa berkuasa melawan kematian. Tapi Kristus mati bukan karena nggak berkuasa atas kematian, tapi dia menyerahkan nyawanya karena taat. Amin saudara. Ya, supaya saudara ngerti. Yang ketiga, kematian Kristus itu bukan karena kematian dosa, tapi justru kematian dia untuk melawan dosa. Firman Tuhan berkata, ia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa diampuni. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi Kristus mati bukan karena dosa, kita mati karena upah dosa. Tapi Kristus mati istimewa, dia mengalahkan kuasa dosa. Dia orang yang tidak berdosa. Dia tidak lahir dari manusia. Dia lahir dari Roh Kudus. Cuman minjem rahimnya Maria. Enggak ada pembuahan di situ, enggak ada. Dari Roh Kudus asli. Makanya kalau ditanya, darah Yesus itu kenapa berkuasa? Karena darah Yesus tidak mengandung unsur darah manusia. Setiap orang yang lahir dari hubungan manusia, hubungan pembuahan, sperma dan ovarium, itu pasti darahnya ketahuan darah siapa. Ketahuan aja diperiksa. Tapi kalau zaman dulu ada yang namanya father test, darah Yesus dokternya bingung, darah siapa ya? Nggak ada bukti, nggak ada yang sama struktur darahnya. Karena dia darah Roh Kudus, darah Tuhan sendiri. Makanya darah Yesus sangat berkuasa. Iblis takut. Darah itulah yang bakal nebus dosa. Kalau darah manusia sama aja mendarah domba, maaf, bukannya menyamakan. Tapi sama aja. Nggak bisa ngapus dosa. Cuman darah Allah sendiri yang bikin hukum. Ya. Dan yang keempat, kematian Kristus bukan karena menanggung dosa sendiri. Tapi dosa siapa? Dosa dunia. Ini unik kan? Kristus mati, tadi Eki bilang, nggak ada orang yang mau mati untuk orang benar, ada. Tapi ada nggak orang yang mau mati untuk orang yang berdosa? Udah tahu salah, kita mati untuk dia yang salah. Nggak mau saudara. Cuman Tuhan yang bersedia lakukan ini. Amin saudara. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Di Golgota ada berapa salib? 3 salib. Salib siapa aja saudara? Nah, penjahat yang di kiri,
penjahat yang di kanan dan di tengah Yesus. Saudara, dua penjahat ini ada satu yang ngejek Tuhan. Tuhan, kalau engkau itu Kristus, orang yang diurapi, selamatkan dong dirimu. Iya kan? Selamatkan juga kami. Tapi yang sebelah lagi bilang gini, jangan ngomong gitu loh. Kalau kita mah disalib, cengli, kita salah. Orang ini gak salah disalib. Maka dia ngomong, Tuhan tolong ingat saya ya, kalau engkau sudah di surga. Dia dengar ajaran Tuhan Yesus berarti, ingat saya ya. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Bapa. Jadi kalau saya boleh bilang, penjahat yang ngejek, itu die in sin. Mati dalam dosa. Tapi Yesus Kristus yang tengah, die for sin. Dan penjahat yang satu, die to sin. Mati untuk dosanya. Dosanya sudah Saudara, Yesus mati, he dies for sin. Bukan for himself, tapi for sin. Untuk dosa dunia. Istimewa makanya. Dan yang terakhir, ini yang luar biasa. Coba kita baca 1 Korintus 15. Ayat 53 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 53. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kematian Kristus menelan kematian. Nah, ini agak sedikit bingung nih. Jadi kalau saya ngomong gini ya, coba saudara perhatikan. Ya. Kalau kematian manusia itu menelan kehidupan manusia, betul nggak? Kita mati, kehidupan kita ditelan. Tapi kematian Kristus itu adalah kematian yang menelan kematian. Jadi kematian mati di dalam kematian Kristus. Bingung saudara, kematian mati, maksudnya apa? Ya. Ditelan, saudara tahu ditelan nggak? Pernah nelen? Pasti nelen. Nelen apa? Obat ya. Kalau yang lain dikunyah kan baru ditelan. Kalau ini telan langsung apa obat gitu ya. Nah saudara, saya kasih contoh satu nih, yang unik saudara. Yang namanya ditelan kayak gini. Bukan digluk gitu ditelan gitu, bukan maksudnya. Kematian ditelan. Maksudnya apa sih kematian Kristus menelan kematian gitu. Kematian tuh mati kutu karena kematian Kristus gitu. Padahal ada kutu Jepang saya nggak tahu, tapi disebutnya mati kutu karena kematian Kristus. Gini saudara. Saya tanya dulu, cahaya itu benda apa bukan? Oh, nggak ada yang bisa jawab. Saudara tahu cahaya bukan? Enggak, tahu ya. Benda apa bukan? Bukan. Kalau bukan benda bisa dilihat enggak? Enggak bisa kalau bukan benda kan? Tapi cahaya bisa dilihat. Bisa ditimbang enggak? Enggak bisa. Jadi apa dong? Kalau benda dia bisa dilihat, bisa ditimbang. Ada bentuknya. Cahaya bisa dilihat tapi enggak ada beratnya kan? Yang ada cuman kecepatannya. Kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Jadi cahaya itu 1 detik mengelilingi bumi 7,5 kali, sudah 1 detik. Bisa. Punya kecepatan tapi nggak punya berat. Cahaya itu saya juga bingung sebutnya apa jadinya. Benda apa bukan? Nah, saudara, begini. Kalau saya, tadi kan saudara ngalamin ruang gelap tadi kan? Ruang gelap.
Begitu cahaya itu dinyalakan lampu itu, cahaya itu ada. Gelapnya hilang nggak? Kecuali saudara yang gelap mungkin. Ketika saya nyalain lampu, gelapnya hilang nggak saudara? Hilang. Ya. Pertanyaan saya, kemana tuh gelap? Kalau ngilang dia kemana? Hah? Ya. Nah itu saudara. Jadi gini saudara, kalau saya misalnya di ruangan ini, saya bikin rapat semuanya. Nggak bisa masuk udara, air aja nggak rembes. Ya. Saya seal kayak kapal selam. Saya gelapin di ruangan. Ya. Gelap berkuasa kan? Begitu saya nyalain lampu, cek. Secepat 300 km per detik, gelap itu hilang langsung, betul kan? Terang semua. Pertanyaan saya, kemana tuh gelap pergi? Orang nggak bisa kemana-mana kok dia. Lobang aja kagak ada saudara. Dia mau lewat mana tuh jalannya? Itu gelap. Ngerti saudara ya? Itu istilah ditelan. Gelap itu ditelan oleh kematian Kristus itu menelan kematian manusia. Makanya kenapa ketika kita percaya pada cahaya terang itu, aku adalah terang dunia, Tuhan bilang. Ketika kita percaya pada terang itu, maka kematian yang seharusnya kita tanggung ditelan sama Tuhan, bukan kita ditelan sama Tuhan, bukan, saudara. Kematiannya ditelan sama Tuhan, sehingga kita tidak lagi mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, jadi istimewa kematian Tuhan. Karena kematiannya adalah kematian karena kehendak Bapa, kematiannya karena taat kepada Bapa, kematiannya karena bukan karena dosa, kematiannya karena memikul dosa orang lain, dan kematian Kristus menelan semua kematian. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, kepada terang itu, maka terang itu masuk dalam hidup saudara. Tubuh kemuliaan itu masuk dalam hidup saudara. Dan tubuh kemuliaan itu akan menelan kematian yang seharusnya kita tanggung ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Sekarang saudara percaya bahwa saudara yang sudah terima Yesus pasti masuk surga? Ya, ngerti ya? Karena kematian Kristus. Nanti hari Minggu ada kebaktian tetap saudara. Itu kebangkitan. Saudara mesti ngerti, kematian Tuhan itu istimewa. Jadi bukan karena sedih-sedihan itu, enggak. Tapi satu kematian yang memang sesuai dengan rencana Bapa. Kematian yang sangat luar biasa. Kematian yang sangat istimewa. Saudara, sebagai yang terakhir. Sebetulnya saudara, kenapa orang Kristen pakai lambang salib? Zaman dulu nggak ada lambang salib, saudara. Orang Kristen lambangnya ikan, lambangnya Tuhan megang domba, itu lambangnya. Tapi kenapa salib? Ya. Karena salib adalah lambang bagi orang Kristen. Bagi orang Roma, bagi orang dunia, salib itu kutuk. Tapi bagi orang Kristen, salib itu tanda kemenangan. Makanya kalau Jumat Agung, salibnya boleh ada orang untuk mengingat. Tapi nanti hari Minggu, salibnya tidak boleh ada orang lagi di situ. Karena dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Maka saudara dan saya juga bisa hidup selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pemusik. Nanya lagu yang tadi. Hamba Tuhan silakan maju ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Jika mana itu teks. Lirikan hatiku